Terima kasih masih bersama kami dalam Kampus On TV. Masih bersama saya, Hayu Wikanginasi dari Program Studi Akuntansi UDINUS. Baik, kita lihat pembahasan kita selanjutnya. Kita masih berada dalam tawaran keempat, di mana di sini tadi seperti yang saya jelaskan di segmen sebelumnya bahwa untuk tawaran keempat ini akan kita perhitungkan dengan menggunakan metode anuitas ditunda. Di mana di sini kita ketahui bahwa ada metode penundaan sebesar 3 bulan. Baik, kita hitung dengan menggunakan metode anuitas ditunda yang ada di layar. Kita ketahui bahwa setelah kita perhitungkan dengan menggunakan rumus anuitas ditunda, di mana untuk nilai present value yang dirumuskan dengan 1 min 1 plus I pangkat min N per I dikali A dibagi dengan faktor tunda, yaitu 1 plus I pangkat M min 1, kita dapatkan nilai untuk present value untuk tawaran keempat adalah sebesar Rp286.686.904. Sebelumnya kita sudah memiliki tawaran yang tidak kita gunakan karena nilai present value-nya sudah tinggi, yaitu tawaran 1 dan tawaran yang ketiga. Sehingga pada segmen sebelumnya tadi kita memilih untuk memilih tawaran yang kedua. Sekarang kita bandingkan antara tawaran kedua dengan tawaran yang keempat, di mana di sini tawaran keempat ini kita dapatkan nilai present value adalah sebesar Rp286.686.904. Sehingga kita bisa ketahui bahwa untuk present value yang dihasilkan pada tawaran kedua dengan present value yang dihasilkan pada tawaran keempat nilainya lebih rendah untuk yang tawaran keempat. Sehingga untuk tawaran kedua kita sudah tidak akan pilih lagi. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan bandingkan tawaran keempat ini dengan tawaran terakhir, yaitu tawaran kelima, di mana di tawaran kelima ini kita diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran senilai Rp5 juta seumur hidup yang akan dimulai bulan depan dengan bunga sebesar 18% per tahun. Baik, untuk tawaran kelima, karena di sini kita lihat bahwa jangka waktu yang diberikan ini adalah tak hingga, yaitu seumur hidup, karena kita tidak bisa menganalisis umur hidup kita. Jadi kita anggap bahwa umur hidup itu adalah tak hingga, sehingga N-nya di sini kita bisa katakan bahwa infinite, tak hingga. Baik, untuk perhitungan dari tawaran kelima ini kita akan gunakan konsep perpetuitas biasa. Kenapa kita katakan perpetuitas biasa? Memang nanti ada yang namanya perpetuitas di muka. Yang membedakan lagi adalah yang kita sebut sebagai pembayaran awal. Nah, di perpetuitas biasa ini kita bisa lihat bahwa pembayaran pertama ini akan kita lakukan pada bulan depan. Sehingga di tawaran kelima ini nanti akan kita perhitungkan dengan menggunakan perpetuitas biasa, di mana hasil perhitungan kita seperti yang terlihat di layar adalah sebesar nilai pembayaran angsuran, yaitu sebesar Rp5 juta, cukup kita bagi dengan tingkat bunga per bulan. Kenapa kita bagi per bulan? Karena di sini pembayaran yang dilakukan ini adalah pembayaran bulanan, sedangkan jangka waktu pembayaran untuk bunga yang kita berikan di sini adalah sebesar 18%, ini adalah bunga tahunan, sehingga I yang dimaksud di sini adalah I untuk bulanan, sehingga harus kita bagi dulu antara 18% dengan jumlah bulan dalam satu tahun, yaitu 12, sehingga I yang kita peroleh adalah sebesar 1,5% atau 0,015. Nah, dari pilihan yang kelima atau tawaran yang kelima kita dapatkan nilai sekarangnya adalah sebesar Rp333.333.333.333. Baik, ketika kita bandingkan antara tawaran keempat dengan tawaran kelima, kita bisa dapatkan hasil bahwa dengan saya membayar 300 juta, tadi kita akan mendapatkan nilai sekarang yaitu sebesar 300 juta. Kemudian ketika saya memilih tawaran kedua, yaitu dengan cara mengangsur selama 60 bulan sebesar 7.500.000 mulai bulan depan, yang memiliki tingkat bunga sebesar 18%, kita memiliki nilai sekarang sebesar Rp295.352.016. Kemudian untuk tawaran yang ketiga, yaitu dengan cara mengangsur sebesar Rp7.500.000 selama 60 bulan, kemudian besarnya adalah 7.500.000,
dengan bunga 18% per tahun. Yang dimulai hari ini kita dapatkan nilai sekarang sebesar Rp299.782.296. Selanjutnya, untuk tawaran keempat, yaitu dengan cara mengangsur selama 60 bulan dengan nilai angsuran sebesar Rp7.500.000 yang akan dimulai 3 bulan mendatang. Kemudian bunga yang diberikan adalah 18%, kita dapatkan nilai sekarang sebesar Rp286.686.904. Kemudian pada tawaran yang terakhir, yaitu dengan cara mengangsur Rp5 juta yang dimulai bulan depan dengan bunga sebesar 18% per tahun yang dilakukan seumur hidup, kita dapatkan nilai sekarang sebesar Rp333.333.333. Sehingga ketika Anda diminta untuk memilih pilihan mana yang paling tepat untuk Anda, betul sekali, jawabannya adalah pilihan yang keempat, yaitu dengan cara melakukan angsuran sebesar Rp7.500.000 dengan jangka waktu 60 bulan yang akan dimulai 3 bulan lagi. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa angsuran yang keempat tadi adalah angsuran yang, atau tawaran yang keempat adalah tawaran yang menarik bagi kita, karena dari tawaran keempat kita mendapatkan nilai sekarang yang lebih rendah daripada tawaran-tawaran yang lain. Nah, kembali lagi untuk present value atau time value of money di sini, kita bisa katakan bahwa faktor bunga dan waktu ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi dari besarnya nilai sekarang yang akan diberikan oleh sebuah pilihan. Baik, selanjutnya time value of money selain membahas mengenai present value, dia juga akan membahas mengenai future value. Future value atau yang kita sebut sebagai nilai yang akan datang. Nah, future value sendiri merupakan sebuah nilai yang akan kita terima terhadap sejumlah uang tertentu dalam sebuah pembayaran waktu, pembayaran dalam nilai tertentu yang akan kita terima pada jangka waktu yang akan datang, pada masa yang akan datang. Nah, pembahasan seperti apa untuk future value kita akan bahas lagi setelah commercial break berikut ini. Tetap di Kampus On TV.